Shalom, baiklah kami dari kelompok 9 kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan dan fungsi kurikulum. Dengan nama-nama kelompok yang pertama Gabriela Mangari, Mary Pontius, Meilani Salasa, dan Ivan Kando. Yang pertama yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak bisa dipisahkan dari pendidikan itu sendiri. Peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Paling tidak terdapat 3 peranan yang dinilai sangatlah penting, yaitu yang pertama ada peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menekankan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Selanjutnya ada peranan kreatif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu untuk mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum harus mengandung semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Berikutnya, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang, belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar bagi kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan survei atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggaraannya proses pendidikan di sekolah bagi siswa itu sendiri. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Baik, yang berikut ada 6 fungsi yang dikemukakan oleh Alexander Inglis dalam Hamalik tahun 1990. Ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yang keempat ada fungsi persiapan, yang kelima ada fungsi pemilihan, yang keenam ada fungsi diagnostik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu untuk mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dan yang berikut ada fungsi integrasi, di mana fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Dan yang berikut ada fungsi diferensiasi, di mana fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap keadaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
Ya, baiklah, sekarang kita masuk dalam fungsi persiapan atau the propedeutic function. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian, fungsi pemilihan atau the selective function mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian yang terakhir ada fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi atau kekuatan yang dimilikinya, atau memperbaiki kelemahan-kelemahan dirinya. Ya, itulah materi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.